Judul, Penunggang Naga Terakhir. Saya masih ingat hari ketika saya mengetahui bahwa saya adalah penunggang naga terakhir. Saat itu sore yang cerah, dan saya berada di hutan, berburu rusa. Saya telah menjadi pemburu yang terampil selama bertahun-tahun, tetapi kali ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara kental dengan energi dunia lain, dan aku bisa merasakannya memanggilku. Saat saya berjalan lebih jauh ke dalam hutan, pepohonan tumbuh lebih tinggi, dan dedaunan berkilau dengan cahaya keemasan. Aku mengikuti sumber energinya, jantungku berdebar kencang di dadaku. Tiba-tiba, seekor naga yang luar biasa muncul di hadapanku. Itu tidak seperti makhluk apapun yang pernah saya lihat. Sisiknya berkilau seperti berlian, dan sayapnya terbentang lebar, menghalangi jalanku. Aku membeku, tidak yakin harus berbuat apa. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Naga itu berbicara kepadaku, suaranya menggelegar di benakku. "Kamu adalah penunggang naga terakhir," katanya. "Kamu telah dipilih untuk menunggangiku, untuk terbang melintasi langit dan menaklukkan daratan." Saya skeptis, tetapi kata-kata naga itu memicu sesuatu dalam diri saya. Saya merasakan gelombang kekuatan dan keberanian, dan sebelum saya menyadarinya, saya telah naik ke punggung naga. Kami naik ke langit, terbang lebih cepat dari burung manapun, lebih cepat dari makhluk apapun. Angin menerpa rambutku, dan aku merasa hidup, benar-benar hidup, untuk pertama kalinya. Kami berkendara selama berjam-jam, naga itu dan aku merasakan ikatan terbentuk di antara kami. Seolah-olah kami sudah saling kenal selama berabad-abad, seolah-olah kami ditakdirkan untuk bersama. Kami berbicara tanpa kata-kata, berkomunikasi melalui pemahaman mendalam yang melampaui bahasa. Saat matahari mulai terbenam, naga itu membawaku ke tempat rahasia, tersembunyi jauh di dalam pegunungan. Itu adalah sebuah gua, penuh dengan harta di luar mimpi terliar saya. Emas, permata, dan artefak kuno berserakan, tapi yang menarik perhatianku adalah timbunan naga. Itu adalah tumpukan kristal bercahaya, masing-masing lebih indah dari yang sebelumnya. Naga itu memberitahu saya bahwa kristal-kristal ini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan tanah, untuk membawa kedamaian dan kemakmuran bagi orang-orang. Tapi mereka dijaga oleh seorang penyihir gelap, yang tidak akan berhenti untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya harus mengalahkan penyihir itu dan mengklaim kristal. Naga itu dan aku terbang ke sarang penyihir, siap menghadapi apapun yang ada di depan. Pertarungannya sengit, sihir penyihir itu kuat, tapi naga itu dan aku adalah tim yang tangguh. Kami bertarung dengan sekuat tenaga, dan pada akhirnya, kami muncul sebagai pemenang. Penyihir itu dikalahkan, dan kristal itu milikku. Saya membawa mereka kembali ke gua, dan saat saya menyentuh mereka, saya merasakan kekuatan mereka mengalir melalui saya. Saya tahu bahwa saya telah dipilih untuk tujuan yang lebih besar, untuk membawa terang dan harapan bagi dunia yang hilang dalam kegelapan. Maka, saya memulai perjalanan, mengendarai naga, menggunakan kristal untuk menyembuhkan tanah, dan membawa kedamaian bagi orang-orang. Kami berkendara melewati pegunungan dan lembah, melintasi sungai dan gurun, dan kemanapun kami pergi, kami disambut dengan rasa syukur dan kekaguman. Orang-orang akan berkumpul, mendengarkan dengan kagum saat saya menceritakan kisah petualangan kami, pertempuran yang telah kami lakukan, dan keajaiban yang telah kami lihat. Mereka akan menatapku dengan mata penuh harapan, dan aku tahu bahwa aku telah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar seorang pria. Aku telah menjadi legenda, pahlawan, simbol harapan di dunia yang kehilangan arah.
Dan seiring berlalunya waktu, naga itu dan aku menjadi tua bersama. Kami mengendarai langit, berjuang untuk apa yang benar, dan membawa terang ke dalam kegelapan. Kami dikenal sebagai penunggang naga terakhir dan rekan setianya, duo yang tercatat dalam sejarah sebagai pahlawan terhebat sepanjang masa. Tetapi semua hal baik harus berakhir. Naga itu menjadi tua dan lemah, dan suatu hari, dia memberitahuku bahwa waktunya telah tiba. Sudah waktunya untuk meninggalkan dunia ini, untuk kembali ke bintang asalnya. Saya patah hati, tetapi saya tahu bahwa saya harus melepaskannya. Saya melihat naga itu naik ke langit, terbang semakin tinggi, sampai hanya menjadi titik kecil di kejauhan. Dan kemudian, itu hilang.